Sore Ibu. Assalamualaikum, selamat sore Joy. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Iya sore. Hari ini kita bincang-bincang di lapangan SMK 1. Kamu mau wawancara Ibu atau Ibu yang wawancara kamu nih? Ibu aja deh yang wawancara Joy. Oke. Oke, hari ini kita hitam dan saya peach. Pink. Oke, pink ya. Blackpink Oke, jadinya. ya Blackpink. Oke. Joy, hari ini kan ujian PKL ya? Betul Ibu. Oke, tadi kamu ujiannya pembimbingnya sekolah siapa? Untuk pembimbing sekolah saya Pak Haris. Pak Haris, yang uji siapa? Yang uji Pak Ato. Pak, terus Ibu Ella itu mau pengen tahu kira-kira untuk persiapan ujian kamu kan makanya kurang lebih 4 bulan ya menuju ke 5 bulanan ya. Iya. Oke, jadi Ibu Ella itu pengen tahu kamu mulai dari persiapan dulu sebelum ujian tadi. Oh ya. Kalau persiapan saya sih sudah dari beberapa bulan yang lalu ya Ibu. Tentunya itu yang buat PPT ya. Selain itu pada saat saya menjalani magang saya juga lihat nih apa kekurangan dan kelebihan saya dari PPT ini. Apakah harus ada yang masih ditambahkan lagi, ataukah masih ada yang harus dikurangi lagi. Terus setelah itu saya latihan untuk menjelaskan atau mempresentasikan PPT saya tadi 1 minggu sebelum sidang PKL tentunya. Terus habis itu saya belajar dari YouTube juga Ibu. Saya kan di YouTube kan ternyata ada video presentasi sidang PKL dari SMK di Ada Jawa. referensi. Ya, ada referensinya. Oke. Saya lihat di situ kalau dia pembawaannya itu sangat luar biasa sih Ibu pasti dari Oke, saya. tapi berarti luar biasa ya. Betul, Ibu. Oke, siap. Terus tadi kamu presentasinya gimana? Ada deg-degan tipsnya gimana tadi? Oh ya, kalau untuk presentasi sih pasti setiap orang tuh deg-degan ya Ibu, apalagi kan namanya juga ujian. Jadi perjuangan kita selama kurang lebih 4 bulan itu dipertaruhkan juga di dalam ujian itu. Karena hanya satu mata pelajaran kan? Betul. Jadi setiap kita bekerja di sana itu adalah salah satu mata pelajaran kami. Dan Oke. untuk tipsnya sih dari JC yang pertama, kuasai materinya yang akan disampaikan karena itu benar-benar mempengaruhi kita nanti presentasinya gimana agar kita tidak hanya melihat di PPT saja tapi juga bisa lancar menjelaskannya. Yang kedua, perbanyak latihan untuk berbicara kepada diri sendiri juga boleh sih Ibu. Itu tips-tips ya untuk bicara sama coba. teman juga boleh. Jadi seperti itu sih tips dari saya. Siap. Oke. Tadi boleh spill nggak opening sedikit? PPT Ibu. Spill opening sedikit pada saat presentasi. Ya, kalau openingnya saya biasa saja Ibu seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sunarto M. Abu Kasim, Espar Empar, selaku penguji pada sidang praktik kerja lapangan pada hari ini. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul di tempat ini dan berkesempatan pada sidang praktik kerja lapangan hari ini sehingga terlaksana dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku anak magang yang sudah melaksanakan magangnya di Hotel Emerald kurang lebih selama 4 bulan. Oke. Dalam presentasi ini saya akan memaparkan rangkaian kegiatan, proses pembelajaran, serta kontribusi apa saja yang saya berikan selama saya magang di Hotel Emerald. Seperti itu. Siap. Kalau begitu kendalanya apa di sana, solusinya apa di sana, dan yang tentu pengalaman berharga apa di sana. Oh, ya. Kan kita tahu ya, kamu dapatnya di hotel. Ya, betul, Pengetahuan yang pada saat kita belajar di sekolah itu, Hanya terus kamu hanya gambaran umum. Sementara kamu di sana itu ada alat yang harus kamu pegang, dan alat itu tuh tidak ada di sekolah. Pandangan kamu gimana? Oke, kalau dari kendala saya tadi dalam PPT juga ada 4 ya Ibu. Yang pertama itu kan tidak tahu cara melipat selimut. Kan di sana kan tentunya SOP-nya berbeda. Juga langkah-langkah membersihkan kamar itu berbeda sekali ya teman-teman. Karena kalau di rumah biasanya kita kan ngasal-ngasalan. Tapi kalau di hotel itu mereka ada peraturannya sendiri biar kerjanya itu lebih efisien dan cepat. Terus habis itu yang kedua, masalahnya itu terdapat kamar yang sangat kotor atau berantakan itu sangat sulit juga dan kendala bagi saya karena nanti misalnya kalau satu hari itu terdapat 40 kamar yang check out Ibu, kalau misalnya kamarnya sangat berantakan itu kan kita harus memikirkan caranya bagaimana agar kamar tersebut lebih cepat dibersihkan. Terus habis itu yang ketiga, waktu ada miskomunikasi antara housekeeping dan juga front office. Dan yang terakhir ini yang paling saya dapatkan itu kendalanya adalah masih belum mengetahui ternyata istilah perhotelan ada dalam bahasa Inggris di industri langsung. Oh iya. Karena kan kita di sekolah itu kan hanya gambaran umum, Betul. terus kita praktiknya itu hanya rata-rata itu ke resepsionis dan bellboy. Sedangkan ternyata di industri hotel itu masih banyak sekali. Contohnya kita dapat di bagian housekeeping, F&B, sama laundry. Nah ternyata pas sampai di industri itu ternyata kita masih belum tahu caranya nih gimana. Dan tadi pun ada saran buat ke pihak sekolah itu mending pihak sekolah ambil materi dari siswa magang sebelumnya biar nanti anak magang sesudahnya itu bisa mengetahui apa saja pekerjaannya gitu sih Bu. Oke, itu adalah pandangannya Joy ya. Ya, Jadi betul. solusinya kayak tadi, berarti hanya harus banyak belajar, banyak bertanya. Ya. Terus pengalaman yang paling mengesankan selama 4 bulan ini apa? Pengalaman yang paling mengesankan sih
Saya lebih tahu dan lebih menghargai orang-orang yang memang mereka itu niatnya bekerja dengan sungguh-sungguh dengan tulus hati sih Ibu, karena saya lihat perjuangan mereka untuk mendapatkan selembar uang kertas dan juga untuk sesuap nasi itu perjuangannya sangat luar biasa. Jadi pengalaman berharga saya yaitu adalah kita harus menghargai orang-orang yang walaupun mungkin dia berbeda profesi dengan kita, yang mungkin agak di bawah dari kita, namun kita harus melihat perjuangan mereka bagaimana bisa menghidupi satu keluarga. Betul, prosesnya begitu sih Ibu, pengalaman Oke, berharganya. jadi itu pengalaman berharganya ya. Betul. Kalau misalnya disuruh kembali lagi magang, kira-kira kamu bakal minta di mana magangnya? Apakah kamu udah merasakan rasa yang pernah ada di hotel, atau ada kamu udah nyaman di sana, atau kamu pengen balik lagi di sana? Kalau dari sesuai dengan pengalaman saya ya, selama saya bekerja itu saya selalu membayangkan andaikan saya bukan masuk di industri perhotelan, tapi contohnya di mungkin seperti di perkantoran begitu Ibu. Tapi kalau di Hotel Emerald sendiri sih ada kantornya juga dan saya pernah ditawarkan untuk bekerja di kantor. Jadi saya rasa saya itu lebih ingin terjun ke industri di mana saya berbaur langsung dengan tamu-tamu, tetapi bukan yang artinya saya bekerja sebagai housekeeping sih, karena setelah saya ikut magang saya lebih tahu diri sendiri yang Iya, saya. iya. Saya lebih cocok itu bekerja di kantoran sih. Oke, berarti impian kamu udah tahu nih, kamu udah target, kamu udah tracking Betul, dari betul. sekarang ya, kamu Iya. udah tracking dari sekarang. Berarti nanti karena kamu udah tracking, berarti kamu harus tahu langkah kaki kamu nanti maju kemana. Berarti dari sekarang kamu udah prepare. Betul. Ya, seperti itu ya. Oke, karena kamu kemarin kan ibu dengar info kamu bakal belum kuliah ya. Kalau misalnya memang belum dapat di tempat Iya. tujuan kuliah belum keterima, berarti ya saya kerja dulu. Kerja dulu. Oke. Biasanya statement closingnya dari Ibu Ella, tapi hari ini Ibu Ella mau aja yang statement closing untuk magang tahun ini sampai saat ini, apa yang mau dipesankan kepada adik-adik? Pesan untuk adik-adik. Iya. Untuk pesan adik-adik kelas 11 yang nanti tahun depan akan melakukan persiapan magang, hal yang paling penting yang pertama adalah kalian sudah harus tahu tempat magang yang akan dituju. Cari kakak kelas sebanyak mungkin, cari pengalaman dari kakak kelas sebanyak mungkin, karena kalian itu tidak akan merasa pernah cukup gitu. Dan cari tempat magang yang memang sesuai dengan passion atau tujuan kalian. Yang kedua, persiapkan apa yang nanti kalian inginkan setelah lulus dari sekolah. Jangan Iya. tunggu kelas 12 dulu ya. Iya, karena repot ya. Udah terlambat menurut saya sih. Iya, benar. Terus habis itu yang ketiga, belajar sungguh-sungguh, karena nanti di industri itu kita tidak hanya dilihat dari cara kerjanya saja ya Ibu, tapi dilihat dari soft skill-nya, yaitu bagaimana cara kita bersikap, karena mereka lebih melihat etika sih. Oh iya, karakternya yang dibangun. betul. Karena memang dunia kerja itu sepandai apapun, sepintar apapun intelektualnya, tapi kalau habit, kebiasaannya misalnya datang terlambat pun bakal akan tertinggal kan kita. Dan nilainya pun juga tidak akan sama dengan orang-orang yang rajin. Iya. dan bersikap baik. Berarti pengetahuan bisa dicari, yang penting pengetahuan bisa ditingkatkan, yang penting karakternya Karakter harus kita di diperbaiki untuk lebih baik. lebih baik. Oke. Terima kasih, Bu. Jadi disiplin, karakter harus Betul. ditingkatkan lagi. Oke, dari SMK Lapangan SMK Negeri 1 Kota Ternate bersama Joy dan Dan saya saya, Ayora. Nah, kita pamit dulu, nanti kita bincang-bincang lagi di acara yang lain ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKS. Dadah.